Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi di video kali ini saya akan kembali melanjutkan cerita Suami Mudaku episode 88. Lukas memeluk Bella yang tertidur dengan tenang di depannya. Sesekali ia meninggalkan kecupan di bahu mulus Bella. Sudah 5 hari mereka berada di Paris. Dan selama itu juga mereka banyak mengunjungi berbagai tempat, misalnya Museum Louvre, Menara Eiffel, dan lain-lain. Hampir seluruh Paris sudah mereka kelilingi, dan untuk saat ini Lukas benar-benar ingin bermalasan di kasurnya bersama dengan Bella. Laki juga masih tertidur di pelukan Bella dengan tenang tanpa terganggu. Lukas mengangkat tangannya mengelus rambut lebat Laki, namun hal itu rupanya membangunkan Laki. "Daddy," panggil Laki dengan suara khas bangun tidur. "Good morning baby," sapa Lukas tersenyum manis. Laki mengucek matanya sambil tersenyum dan langsung menghamburkan dirinya di pelukan Lukas. "Good morning daddy," balas Laki. Lukas mencium kedung Laki penuh cinta. Merasakan pergerakan Laki yang aktif membuat Bella akhirnya terbangun juga. "Good morning mami," ucap Lukas dan Laki bersamaan. Bella tersenyum menatap kedua sosok yang dicintainya. "Good morning my love," balas Bella memeluk Laki. "Mami, aku lapar," ucap Laki mengelus perut kecilnya. "Kita mandi dulu, setelah itu kita sarapan, oke?" Laki mengangguk patuh. Bella langsung menggendong Laki ingin beranjak dari tempat tidur, namun Lukas menahannya. "Morning kiss," ucap Lukas dengan manja. Bella memutar matanya menatap lelah Lukas. "Di sini ada Laki." Bella melirik Laki yang menatapnya polos. "Lalu kenapa?" "Laki juga tidak mengerti," balas Lukas. "Dia mengerti Lukas, sudahlah nanti saja," ucap Bella berjalan memasuki kamar mandi. "Ais baby," rengek Lukas, namun tak dihiraukan Bella dan tetap melanjutkan acara memandikan Laki. Lukas bangkit dari tidurnya, membereskan ranjang, lalu membuka tirai kamar hingga seluruh cahaya matahari masuk, membuat kamar menjadi terang seketika. Setelah itu, Lukas berjalan menuju dapur untuk meminum segelas air yang sangat dianjurkan untuk kesehatan. "Lukas!" teriak Bella. Lukas langsung berlari menghampiri Bella yang terlihat sedang memakaikan pakaian untuk Laki. "Lukas, ambil roti di dapur, berikan pada Laki, aku ingin mandi," perintah Bella lalu kembali masuk ke dalam kamar mandi. "Daddy," panggil Laki dengan suara manja, mengangkat tangannya ke atas meminta Lukas menggendongnya. Dengan gemas, Lukas ingin mencium pipi Laki, namun tangan kecil Laki langsung menutupi kedua pipinya. "Daddy belum mandi," tolak Laki. Lukas mendengus. Lagi-lagi ia ditolak. Laki terlihat terkekeh melihat wajah kesal Lukas. "Daddy, cepat gendong aku," ucap Laki. Lukas langsung menggendong Laki ke dalam pelukannya, membuat Laki tertawa senang dan menatap Lukas. Lalu tiba-tiba Laki mencium kedua pipi Lukas. Seketika mata Lukas melotot tak percaya menatap Laki. "Hehe, I love you daddy," ucap Laki sambil terkekeh senang memeluk Lukas. Lukas tersenyum bahagia. Ia terharu. Tuhan benar-benar baik padanya, sudah mengirimkan sosok malaikat kecil yang hadir di tengah kehidupannya. Dengan penuh kasih sayang, Lukas mencium kening Laki. "I love you too my little Edison," ucap Lukas senang. Laki terkekeh senang memeluk Lukas dalam gendongan. Lukas kembali berjalan menuju dapur dan mendudukkan putranya di kursi kecil yang sangat pas dengan tubuh Laki. Lukas membuka lemari makanan. Ia mengambil susu dan roti yang sudah tersedia. Susu dituang di dalam gelas lalu diberikan pada Laki. Dengan senang Laki meminum perlahan susunya. Lukas tersenyum melihat kehadiran Laki. Ia membuka plastik roti lalu memberikan pada Laki. "Makanlah baby," ucap Lukas. Laki langsung memasukkan roti ke dalam mulutnya.
Namun, ia mengeluarkan rotinya kembali karena mulut kecilnya tak mampu menampung secara utuh. Dengan pintarnya, Lucky memotong kecil rotinya. Lukas tersenyum melihat kepintaran Lucky dan berhasil Lucky dapat mengunyah rotinya dengan ukuran yang lebih kecil. Lukas bangkit dan berlari meninggalkan Lucky di meja makan sendirian. Lucky hanya menatap bingung Lukas, lalu melanjutkan kembali mengunyah rotinya tak peduli. Lukas kembali dengan membawa ponselnya. Ia membuka kamera, lalu membidik Lucky yang masih sibuk mengunyah rotinya dengan gemas. "Lihat ke sini, baby," ucap Lukas. Lucky menatap ke arah Lukas dengan cepat. Lukas membidik Lucky. Lukas tersenyum melihat hasil bidikannya, dan di saat yang bersamaan Bella datang dengan memakai bedrobe, duduk di sebelah Lucky, membantu Lucky memotong roti. Lukas tak menyadari kehadiran Bella. Ia masih menatap foto Lucky di ponselnya dengan senyuman lebar. Bella curiga seketika. "Apa yang kau lakukan, Lukas?" tanya Bella penasaran. Lukas tersenyum. Ia langsung menunjukkan foto Lucky pada Bella. Bella mengambil ponsel Lukas dan melihat foto-foto Lucky di ponsel. "Baby," panggil Lukas. Gumam Bella. "Kenapa Lucky sangat menggemaskan?" tanya Lukas menatap Lucky yang juga menatapnya dengan polos. Bella tersenyum. Ia meletakkan ponsel Lukas di meja lalu menatap Lukas. "Jawabannya karena dia anakmu. Dan perlu kau tahu, kau juga sangat menggemaskan ketika sedang berusaha mencari perhatianku," ucap Bella. Lukas tersenyum lebar mendengarnya. Ia langsung menghampiri Bella dan memeluknya erat. Tak terima diacuhkan, Lucky merengek meminta Bella memeluknya, dan jadilah mereka saling berpelukan satu sama lain. "Ah, aku mencintai kalian," ucap Lukas tulus mempererat pelukan. "Lihat, baby, dedimu berlebihan," ucap Bella yang dibalas tawa senang dari Lucky. Namun tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar disertai teriakan. "Lukas, Bella, cepatlah bersiap," teriak Kristal dari luar kamar. Lukas dan Bella saling menatap satu sama lain. Bukankah jadwal hari ini kosong karena esoknya mereka akan kembali ke Chicago? Namun kenapa Kristal menyuruh mereka bersiap? "Kemana kita akan pergi?" tanya Bella dengan berteriak. "Disneyland Paris," teriak Kristal. Wajah Bella langsung berseri. Ia menatap Lukas yang menunjukkan wajah yang sama. Di dalam hitungan detik, Lucky bersama pakaian di tubuhnya diganti dengan cepat oleh pakaian yang baru. Pukul 11.30 pagi, Disneyland Paris, Prancis. Lukas tersenyum menatap Lucky yang duduk dengan tenang di salah satu kuda di komedi putar. Bella, Kristal, Anna, dan Cindy menghilang ketika masuk ke dalam Disneyland. Bukan menghilang dalam artian diculik, tetapi para wanita itu sibuk menaiki berbagai macam wahana meninggalkan kaum lelaki yang berdiri kaku menatap ke sekeliling. Untung saja Lucky dan Ellen ditinggalkan untuk memberikan warna pada kaum lelaki. Sehingga disinilah Lukas dan Sin berdiri untuk putaran yang kelima. Ya, sudah 5 kali mereka membeli tiket. Lucky dan Ellen menyukainya. Namun berbeda Lukas dan Sin yang menahan perut mereka untuk tak muntah sembarangan. Pada putaran ke-6, Lukas memohon pada Lucky untuk istirahat sebentar. Dan untung saja putranya benar-benar anak yang baik. Akhirnya Sin dan Lukas keluar dari neraka. Damien, Diego, dan Ben yang selesai bermain roller coaster menghampiri Lukas dan Sin yang terduduk di bangku dengan minuman di tangan mereka. "Kalian menemukan Bella?" tanya Lukas, memberikan Lucky minuman. Damien menggeleng sebagai jawaban. "Ah, kemana para wanita itu pergi?" ucap Sin kesal. Bersambung.